Ini saya hanya memberi nasihat semua yang ada di program ini ya, untuk menghadapi krisis ekonomi yang sudah di depan mata. Jadi ingat, semua harus bertekun dalam kondisi apapun, bekerja harus kreatif. Jadi saat ini berdoa minta hikmat Tuhan, Thomas. Iya, Pak. Karena setelah corona, setelah vaksin, nanti yang harus dihadapi adalah ekonomi, Thomas. Ekonomi. Seluruh Indonesia, Thomas. Seluruh Indonesia, Pak ya? Seluruh Indonesia. Karena ibaratnya memulai dari awal, Thomas. Oh iya. Jadi sebelum ini terjadi, semua harus mulai bekerja, walaupun hanya di rumah. Jadi usahain semua harus kreatif. Saya sendiri pun tetap jalan terus, Thomas. Iya. Jadi harus ada kreatif, Thomas. Iya, Pak. Nah, jadi jangan sampai pada waktu masalah ekonomi terjadi atas bangsa kita, kita tenggelam dengan kemalasan, dengan stres atau depresi. Wow, iya. Nah, jadi ingat, apapun yang terjadi tentang ekonomi itu di depan mata, Thomas. Iya, Pak. Jadi setelah corona ini, ibaratnya orang itu belajar berjalan, Thomas. Iya, Pak. Jadi harus mulai dari sekarang semua harus kreatif. Bila perlu selama tinggal di rumah, pertajam semua potensi yang ada. Iya. Kalau potensimu itu masak, tekunin masak. Kalau potensimu itu komputer, engkau tekunin komputer. Kalau potensimu itu adalah kayu, furniture, tekunin itu. Kreatif. Karena setelah corona ini selesai, setelah semua masalah vaksin sudah beres di Indonesia, masalah ekonomi datang, Thomas. Iya. Jadi saran saya, semua harus bangkit. Jangan tertidur karena depresi, stres, kemalasan. Iya. Nah, jadi selama kita semua harus di rumah, usahain pertajam semua potensi. Semua potensi yang ada. Untuk menyongsong krisis ekonomi yang di depan mata. Iya. Kita harus seperti Nabi Habakuk. Dengan tenang, kunantikan hari kesusahan itu. Jadi, semua saran saya, ini kan sekarang udah mulai vaksin, Thomas. Iya. Nah, setelah semua ini terjadi, kesusahan ekonomi, resesi, itu ibaratnya di depan mata. Iya. Nah, jadi ingat, semua potensi yang ada, siapkan semuanya. Engkau yang taunya ternak ayam, pertajam tentang ternak ayam. Engkau yang taunya kebun, pertajam kebun. Engkau yang taunya komputer, pertajam komputer. Engkau yang taunya ukiran, pertajam ukiran. Karena nanti pada waktu ekonomi mengalami resesi, ingat, Thomas, Iya. engkau bisa bertahan karena engkau sudah siapkan dari sekarang. Yes. Karena tahun depan semua akan belajar normal. Dalam posisi semua belajar normal, ini pesan saya untuk saudara. Tahun ini
pertajam semua potensi yang ada. Dan semua yang punya perusahaan, yang punya pabrik, perkuatkan semua yang ada untuk menyongsong tahun depan. Yes. Jadi manajemen, setelah itu pengeluaran pemasukan, terusan potensi apapun yang ada dalam perusahaanmu, perkuat semua. Yes. Untuk menyongsong resesi ekonomi. Yes. Pertajam skill semua. Pertajam semua yang ada. Karena tahun depan kita akan menghadapi. Tahun depan ya Pak? Artinya apa? Belajar normal. Akan ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus corona ini, Thomas. Iya Pak. Tapi Tuhan bicara sama saya. Engkau tidak melihat zaman itu. Amin. Jadi itu 25 tahun ke atas. Nah, tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, jadi saya tidak melihat zaman itu, Thomas. Pak Daud ya. Itu 25 tahun ke atas, Thomas. Ya. Sampai di bawah 50 tahun. Tapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dengan tanda dalam penglihatan itu jelas sekali, kutub utara, kutub selatan meleleh. Di situ akan ada virus-virus purbakala. Di situ akan ada virus-virus purbakala, dan itu nanti akan ada pengembangan genetika virus oleh teroris, Thomas. Dan itu akan jadi senjata biologis. Itu tapi Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, dari nanti teroris-teroris akan bikin senjata biologis karena biaya murah. Ya. Dan virus yang akan dihadapi adalah virus yang menyerang paru-paru dan pencernaan. Dan itu nanti daya tahan tubuh yang bisa menghadapi. Nah, jadi dalam penglihatan itu justru nanti daun seledri itu dijus, Thomas. Dijus Pak. Pisang, jambu merah itu jambu biji, nah apokat dan telur. Jadi itu yang akan menghadapi virus zaman dulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Thomas. Iya Pak. Saya tanya sama Tuhan, apa yang terjadi? 25 tahun ke atas, Tuhan bicara, engkau tidak melihat zaman itu. Haleluya. Nah, berarti Thomas, dan ingat, virus-virus purbakala itu nanti akan dikembangkan oleh teroris, Thomas. Iya Pak. Dan menjadi senjata biologis. Nah, disitulah Tuhan ngasih saya petunjuk, Thomas. Iya. Tapi ingat, Thomas, saya tidak melihat zaman itu. Nah, kalau saya kapanpun Tuhan panggil, saya siap, Thomas. Haleluya. Dan ingat, Thomas, virus itu hanya dihadapi dengan itu. Itu 25 sampai 50 tahun ke bawah. Tapi Tuhan beritahu, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, jadi sekarang Thomas, Iya Pak Daud.
Yang jelas saya tidak melihat zaman itu. Dan Tuhan kapanpun panggil saya siap. Amin. Baik nanti kalau saya Tuhan izinkan diangkat hidup-hidup atau lewat mati pun saya siap. Thomas. Jadi nggak usah ribut kiamat. Karena Tuhan bicara engkau tidak melihat zaman itu. Nah, yang penting dan Tuhan bicara saya harus mempergunakan hidup saya sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk seluruh Indonesia, Thomas. Amin. Nah, jadi Thomas terus terang saya bukan nabi, ingat itu. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Tuhan. Anda terima atau tidak, terserah. Yang penting tahun ini semua persiapkan semua untuk menghadapi resesi ekonomi. Jadi tahun ini tahun saudara pertajam semua kemampuan, pertajam semua skill supaya saudara bisa menghadapi untuk tahun depan. Nah, corona selesainya kapan? Tuhan tidak memberitahu. Tapi yang jelas 5 tahun ke depan nanti jadi seperti flu biasa, influenza. Jadi Thomas, ya Pak Daud, jangan diributkan kiamat atau vaksin. Jadi yang penting saudara semua berdoa, pertajam kemampuan skill untuk menghadapi tahun depan. Amin. Setelah corona, ekonomi, Thomas. Yes. Jadi yang punya skill memasak malah sekarang latihan masak supaya tajam. Ya, yang punya kemampuan beternak pertajam, karena kita harus menghadapi untuk tahun depan. Amin.